Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Boy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton di acara podcast kita Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Aldi Boy. Tanpa berbasa-basi lagi, karena kayaknya orang BJ udah banyak yang kenal nih. Semi Peta. Kenal aja lah bang. Kenapa kok dipanggil Semi Peta? Sementara kok tengok bulat ini. Bang, dulu aku tuh bang, dulu kurus. Dulu. Tahun Jadi berapa aku itu? Dulunya tahun berapa? Ya dulu lah bang, aku dari SMP, SMA, Sebelum SD. married. Sebelum lah bang, aku married baru aja. Kau bulatnya udah setelah married apa Setelah sebelum married, Oke. aku bulatnya setelah married. Jadi aku dulu tuh kempot gitu kan, jerawatan. Jadi aku sampai dipanggil Winning Eleven bang. Kenapa? Tahu abang Winning Eleven? Tahu Soto. lah. Tahu. Napi cup, throw in. Itu kan peta-peta mukanya bang. PS1 bang. Itu parah sih. Jadi aku dulu kan, dulu aku ingat kali itu. Ini boleh sebut orang lah ya. Boleh. Dulu Bang Yanda, Yankers, buat kayak photoshoot untuk baju. Pertama kali tuh. Pertama lah, iya, pertama. Jadi ada beberapa orang, aku, Bayu Gambreng, Ronald, Bang Lepo, Bang Ipul yang Ronald fotoin. mana nih? Ronald kecil. Ronald Bas. Ronald Bas. Ya, Oke. sama Ider B-boy. Foto di Gor Lama. Gor Lama itu kan dulu peta-peta gitu, Bang. Peta-peta bukan apa maksudnya? Iya. Yang sekarang dibangun itu depan UDI itu, depan sejalan itu kan dulu yang peta-peta yang di Gor atas baru bisa. lah. Yang ini itu kan dia hancurkan lagi, Bang. Kan udah 2 kali buat itu. Iya lah, tapi kan tetap posisinya gitu. Iya, yang nggak jalan itu, yang pertama Iya. tuh yang ini. Iya, Ya, enggak maksudnya gornya di Drambok. Ya, jadi kami foto. Gor lama itu kan yang di Titi Oh ya, di Pujasera, sorry. Pujasera itu gor lama. Udah lama ya, Bang, orang lama. Lumayan tua. Itu maksud kalian tadi bangunannya baru, Iya. tapi lokasinya tetap kan. Iya, itu masih gor baru hitungannya. Yang bekas kuburan kampung tuh lah. Iya. Jadi aku foto. Dulu kan aku gayaku sampah kali ya, Bang ya. Ini ya, gitu-gitu, Bang. Sumpah aku, Bang. Ini foto. Jadi ada Bang Heru, Bang Heru. Gitar? Moms ya, gitar. Dia nge-crop nih, Bang, foto di Facebook. Dulu masih Facebook. Di tag-nya Bang Ipul ini. Winning Eleven di bawah. Aku gini, pas kali memang, Bang. Persisi kali, Bang. Peta gini, Bang. Nggak lebih, nggak kurang. Pas kali. Karena dulu aku kempot, rahangku besar, Bang. Kobra. Pas gini. Wow, itulah terus semi peta sampai ada futsal dulu kami kawan-kawanan dibuat peta FC. Sampai segitunya, Bang. Jadi aku nggak risih, seneng aja gue panggil peta. Oh iya, jadi itu kan semi peta. Kerja udah gitu aku ada usaha kecil-kecilan. Aku juga banyak bergelut di beberapa komunitas bola. United Indonesia, chapter manapun, ada chapter Binjai, United Indonesia Medan, MU. Di MU di komunitas itu apa namanya? Klub bola ya? Iya, komunitas bola lah. Ya. MU. Kau sebagai apa? Aku sekarang divisi event seluruh nasional. Jadi aku naungannya udah United Indonesia-nya, bukan United. Dulu kan awalnya tuh pembentukannya di United Indonesia Binjai. Awalnya buka lah United Indonesia Binjai sama beberapa orang-orang yang pencinta MU di Binjai ini kan. Baru habis itu nggak ada, seneng aja aku sama MU itu memang dari aku Memang kau udah senang sama MU? seneng sama MU. Aku dari 99-98 itu kan MU juara tuh, treble winner. Jadi aku punya kaset dulu. Kakak aku suka MU, suka Beckham sih khususnya. Suka Beckham, jadi kakak aku tuh punya kaset. Jadi aku nonton. Nonton MU. Jadi kayak, keren kali Beckham waktu itu. Beckham ya. Tapi setelah Beckham pindah, aku tetap MU. Jadi lama-kelamaan aku suka MU, tapi kan nggak ngerti nih komunitas-komunitas apa. 2013 ada buat Binjai itu United Indonesia. Jadi United Indonesia itu berdiri dari tahun 2006, berjalan.
Sampai 2013 baru masuk Binjai jadi chapter resmi gitu. Kegiatannya banyak, kayak contoh nonton bola di Singapura pas MU Tour, udah gitu gathering, Gatnas, atau banyak lah. Musda, udah gitu kayak apa namanya tuh, Di chapter Binjainya kau tahun berapa itu? dari 2013. Masuk ke UI-nya? Iya, 2013 itu. United Indonesia-nya? Iya. 2013? Jadi ada jadi ada abang-abangan lah yang di Binjai nih. Buat yuk buat komunitas gitu. Ada banyak komunitas MU itu ada banyak, kayak Red Army, ada berbagai macam. Tapi yang waktu itu bukan lagi happening ya, maksudnya yang lebih dekat lah, lebih dekat sama kami itu United Indonesia. Jadi daftar untuk chapter Binjai masuk ke resmi lah, lebih resminya. Jadi kan ada juga komunitas Bang, tapi yang bodong-bodong gitu. Maksudnya bodong, Yalah, nggak resmi kan? komunitas ya udah di kotanya Yang aja. tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Memang harus ada legalitasnya memang. Ya, Aku setuju itu, harus ada legal. Karena- Apapun bentuk komunitasnya kan. karena lebih strukturnya lebih rapi kan. Ya. Nanti dia ada divisi ini, divisi itu, ada Korda, koordinator daerah, ada Jadi koordinator kalau mau buat wilayah. event itu semua mengetahui dan udah ada Iya. prosedurnya ya kan. Nah itulah job desk aku. Jadi contoh nih Papua, chapter Sorong atau chapter apa yang mau buat event atau apa, mereka ngirim kayak apa namanya itu flyer, atau kalau misalnya mereka enif kayak ngirimnya ke aku gitu, ke teman-teman divisi event United Indonesia. Baru habis itu kita setujuin, adalah beberapa yang bisa dibantu. Kantornya di mana? Kantornya pusatnya Jakarta. Tapi bagian eventnya kau di sini gitu. Kami ada bagian event ada 5 orang. Dari Sumatera, dari Borneo, dari Jakarta, Madura. Gitu. Ada gajinya nggak sih? Nah itu, kalau masalah komunitas ini Bang, loyalitas ya. Iya benar. Aku setuju kalau misalnya seandainya aku nggak setuju, aku nggak setuju kalau seandainya komunitas untuk kepentingan pribadi. Aku benci. Maksudnya apa? Pada saat kita memang suka sama suatu hal, kita nggak bisa semuanya untuk dijadi duit. Iya benar sih. Duit itu bakal ngalir. Kalau aku rasa ya, ini kan versinya banyak nih. Kalau menurut aku sih kayak gitu, karena kalau misalnya kita ada kepentingan pribadi di dalam itu pasti rusuh. Karena apa? Pada saat rusuh itu jadinya apa? Oh, kok kepentinganmu ini, kepentinganmu ini, jadinya apa? Rusuh. Timbullah kepentingan-kepentingan tuh ya. Iya. Kalau aku sih nggak ada gaji, nggak ada apa, dan aku pun nggak ngambil keuntungan. Ada sih, kalau misalnya seandainya mau ambil keuntungan itu ada. Kalau Masih ada misalnya ya? cari. Ada kesempatan Contoh ya? nih, merchandise. Oke. Kita buat United Indonesia chapter Binjai, kita jual. Ya kita aping-aping 15.000 lah untuk uang-uang capek. Seandainya bisa. Tapi itu kan balik lagi memanfaatkan. Kecuali kita jual baju, merchandise atau ini itu, kita masuk uang kas nih. Uang kas chapter tersebut. Chapter Binjai masuk uang kasnya. Dah, nanti buat kegiatan. Tapi dari 2013 apa namanya tuh, kami alhamdulillahnya berjalannya lancar gitu, kayak charity ada, buka bersama sama anak yatim. Jadi nggak cuman hanya fun futsal ataupun kegiatan olahraga yang berbau bola, tapi di balik itu pun banyak. Berarti yang ke mana kau bilang ke Singapura? Singapura. Udah lah kau ya? Enggak, Oh kenapa? marah istriku. Dibilang kamu lebih butuh kawin. Karena itu kan kemarin kalau nggak salah bulan-bulan 7 bulan 8 kalau nggak salah. Yang tahun lalu. Sebelum kau merit? Sebelum, aku kan nikahnya bulan 12. Jadi kalau lebih bagus mana? Kau ngumpulin uang untuk nikah atau kau nonton bola kata. Oh itu nggak dibiayain? Nah, itu tadi loyalitas. Jadi kalau misalnya kita ngambil untuk oh aku bakal dibiayain nih untuk dari komunitasku, enggak sih. Tapi waktu kalian nonton itu duduknya ada privilege-nya gitu? Ada. Iya. Disitulah kesempatan kita ya. Situ kesempatan kita, maksudnya gini. Aku pernah ke Banda Aceh, aku pernah ke Pekanbaru, aku pernah beberapa kota yang lain. Komunitas itu membuat kita bisa menambah kawan, menambah saudara juga. Aku jujur aja, kalau nggak aku ke Banda Aceh itu
nggak ada komunitas United Indonesia, aku nggak bakal punya kawan sebanyak itu di Banda Aceh. Jadi aku punya kawan beberapa orang, habis itu aku dikenalin sama temennya lagi, Akhirnya aku Banda Aceh itu udah kayak binjai aku buat. Di mana-mana kawanku. Karena ya pada saat kita berkawan itu kan, oh bisa main bola, bisa main futsal, bisa. Jadi akhirnya nyambung kayak gitu, Bang. Jadi kalau misalnya kalian Jumat, main bola lah kalian gitu? Nggak harus ya? Nggak harus. Jadi ada beberapa kegiatan ya kayak gathering nasional, gathering daerah itu ya kadang pengen kenal satu sama lain aja. Jadi kalau misalnya aku nih ke luar kota, oh ada mas ini yang aku harus jumpain, bang ini, kakak ini harus kujumpain gitu. Dan mereka pun welcome, Bang. Itu kerennya komunitas ini. Komunitas United Indonesia ya, aku karena jarang berkomunitas lain, rasaku yang sehat ya kayak gitu. Ya tapi kalau untuk semrawutnya ada. Maksudnya untuk pengen jadi ketua umum, pengen jadi ini, pengen jadi itu, ada perselisihan pasti. Setiap komunitas kan kayak gitu. Pasti ada ya? Karena kan ya untungnya juga ada sih. Balik lagi, sebenarnya ada gitu. Ada, tapi ya itu tadi, kayak mana kita ngambil dari satu sisi itu. Kalau kita ngambil keuntungannya, aku niatnya, kalau aku masuk komunitas ini niatku, aku harus kayak gini, jual merchandise, aku harus jual muk-muk MU untuk ini, untuk itu. Enggak, aku sih enggak, aku pribadi ya, tapi nggak tahu orang lain. Pernah dapat jersey ori nggak? Enggak, karena aku tipe orang yang tapi dari komunitas ada dikasih, maksudnya mereka menjual yang ori. Menjual merchandise-nya. Jadi setiap membership, jadi member itu kan per 2 tahun Bang? Kayak daftar member baru lah gitu. Jadi kita dapat ID card, kita dapat merchandise-nya dari United Indonesia, kita dapat lanyard, kita dapat gantungan kunci. Jersey enggak? Jersey enggak. Kalau jersey MU itu biasanya orang-orang yang ikut kuis gitu. Jersey original ya. Kadang kan ada juga kayak MU ngasih legend-legendnya nih ke Indonesia, nanti di situ dibagiin jersey. Kalau aku jarang sih ikut kayak gitu. Karena aku nggak pernah lah aku untuk pergi ke Jakarta khusus nengok legend itu, karena aku kerja kan, Bang. Terbatasin sama itu juga sih. Jadi kalau aku ngadain event-event ya paling Medan, Banda Aceh, Binjai, ya Sumatera ini aja lah. Karena itu kita ongkos pribadi ya. Iya, ongkos pribadi. Itu tadi balik lagi gue bilang loyalitas ya. Loyalitas. Kalau untuk sekarang ya aku masih belum, tapi mungkin kedepannya bakal aku ngikutin, karena mungkin beban juga di aku kan, karena divisi event nggak pernah ada event. Nampak kayak Singapura kemarin, wah ini mana nih divisi eventnya nggak ada, sementara kan mereka daftar tuh, Bang. Jadi kan orang tuh daftar dan beli tiket nontonnya ke kami, dan itu kontak person di situ. Nonton yang di Singapura, kami jual tiket, kami jual penginapan gitu lah, ada paket-paketnya. Aku sendiri nggak berangkat, karena ya itu tadi. Istriku, calon aku kemarin masih calon, sekarang udah istri lah. Iya sama ya, lebih istri lebih parah, lebih nggak bisa kemana-mana. Dibilang ya, jadi nanti kalau misalnya keluar kota, kayak mana? Ya udah aku harus ikut. Ya udah, kayak mana lagi kan? Padahal niat keluar kotanya nggak ngapa-ngapain, cuman hanya berkomunitas itu aja. Member tadi berapa bayar? Member itu bayarnya 170.000. 170.000. Dapat apa tadi? Merchandise, dapat ID card, dapat lanyard gantungan ID card itu, udah gitu dapat stiker, ada beberapa macam lah. Ada VIP-nya nggak ada ya? VIP itu. Biasanya kan kalau member gitu dia ada VIP-nya lagi. Jadi kalau misalnya legendnya datang, VIP-nya diduluankan. Gitu. Oh nggak ada. Kayak komunitas nggak ada. Lain itu. Semua sama di musik, kalau di Jakarta di musik itu ada seperti itu. Kayak mana tuh, Bang? Ya kayak komunitas-komunitas yang pecinta Korea itu. Oh iya, BTS gitu ya. Karena ada VIP-nya. Jadi kalau misalnya si artisnya datang, yang berkesempatan foto di hotelnya yang VIP. Itu ada. Tapi kalau misalnya di United Indonesia itu, kalau misalnya si IO ngubungin komunitas, nah
nanti paling ada 10 atau beberapa orang yang bisa ikut press conference gitu contohnya. Itu berarti jatuhnya member kan, bukan VIP kan? Atau dia Member. bayar lagi? Tetap member. Member Nggak bayar. Jadi itu kayak gift lah ke mereka gitu. Tapi harus ada ngikutin kuis ini, kuis itu gitu. Nggak cuman milih-milih bang. Kalau misalnya dipilih-pilih itu pasti orang bakal ngerasa, wah ini anak emasnya UI nih, anak emasnya ini nih, deket sama ini nih. Enggak. Kalau kami sih lebih bagus buat kuis. Ya, lebih fair ya. Lebih fair. Jadi kalau yang tahu yang menang kuis itu berarti dia emang benar-benar tahu tentang MU ya Iya kan? betul. Masuk akal sih. Tapi tetap MU peringkat 3, Liverpool peringkat 1. Iya, tetap ngakuin. Masih peringkat 3 Oh, karena oke. Kita tanya nih. Sewaktu kalian nobar, pernah rusuh nggak? pernah bang. Di mana? Di Binjai. Jadi Binjai ini dulu kayak MU Tahun itu berapa itu yang rusuh itu? 2014 2013 gitu lah. Jadi nonton nobar sama Liverpool pernah, sama Chelsea pernah. Padahal Chelsea sama Liverpool, ya ibarat kan kita Binjai ini deket-deket bang, kenal-kenal juga. Anak Chelsea ya, dia fans Chelsea, tapi kawan kita juga gitu. Jadi itu ada, kalau nggak salah, MU lagi terpuruk-terpuruknya masuk David Moyes, pelatihnya. Ketinggalan nih 1-0. Menit 92 atau 93-an, Van Persie ngegolin. Tapi diceng-cengin nih, DJ ini sama fans Chelsea. Binjai, Dr. Binjai. Kemarin tuh di Koktong kan. Itu home base-nya MU Binjai, United Indonesia Binjai. Diceng-cengin, wah ini Ferguson. Itu kan musim baru, tapi udah nggak Ferguson lagi bang, pelatihnya Ferguson. Diceng-cengin, wah pau gitu. Gol. Lempar gelas dari fans MU bang. Ngelempar gelas? Melempar bangku, tunjang-tunjangan, ya orang tuh diem aja. Karena di MU nih legenda-legenda hidup Binjai banyak. Ada Bang Najib, Medi, aku, ya rame-rame. Jadi orang mau, ya udahlah. Kayak mana orang nih yang masih hidup di Binjai ini udah dituakan lah. Wah, Chelsea udahlah, malas ribut, udah cabut pulang. Karena menit terakhir bang, golnya. Dan itu nggak menang, 1-1, tapi rusuh. Ada juga sama Big Reds kemarin, sama Liverpool kan. Di apa itu dulu di sebelah Indikopi ada apa namanya yang Waktu Indokopi di mana? Indikopi Rambung, ada sebelahnya apa tuh ya, kayak KFC gitu. Oh iya ada. Iya. Di situ lah nonton, yang tak hafal, lupa gua. Rupanya ya kayak gitu, ceng-cengan. MU menang. Makin menang apa nggak makin banyak gaya kan? Makin menang, wah MU gini. Buat hampir semua nobar sih bang ribut. Tapi ada juga yang fans klub lain nggak terlalu mau apa, kayak Arsenal diribut-ributin, cuman diem aja orang itu. Ada juga berarti ya? Iya ada bang. Sering rusuh, tapi ada di beberapa kota yang rusuhnya sampai kerut bang, sampai bawa polisi, sampai jalur hukum lah. Itu yang paling kami sosialisasiin. Ya kita boleh edik sama satu klub bola, tapi ya jangan sampai ada kekerasan kan. Soalnya kalau udah ada kekerasan kan udah jadinya image-nya si komunitas itu yang nggak enak kan. Dari kalian sendiri pernah buat event besar nggak? Sering sih bang. Contoh? Kayak Gatnas. Jadi Gatnas itu di beberapa kota. Di beberapa kota itu yang dipilih juga sama membernya sendiri. Jadi kalau misalnya Gatnas di kota A, kita itu gandeng pariwisatanya di sana. Udah gitu gandeng sponsor-sponsor yang lumayan besar lah untuk di bola. Kayak ada beberapa sponsor yang Isinya apa? isinya ya band, konten-konten ya semua hal lah. Nggak meski bola juga. Nggak semua harus bola bang, karena di situ kan jadi jatuhnya kayak family gathering gitu. Jadi yang dari Medan datang, yang dari ini datang, jadi ngumpul semua di situ, cerita-cerita di situ. Berarti tetap ada orang kreatif juga di situ ya? Ada. Jadi setiap chapter itu kan punya divisi masing-masing bang. Ya kayak aku divisi event di chapter Lampung contohnya, ada juga apa namanya tuh? Ada juga divisi event mereka, ada juga divisi olahraga mereka gitu.
enak lah bang, komunitasnya enak. Tapi itu tadi garis bawahi, jangan ngambil keuntungan karena sesak dada kita kalau misalnya untungnya nggak dapat. Karena loyalitas materi, loyalitas waktu. Ya aku kerja bang, tapi aku harus nginputin orang yang mau berangkat tiket ke Singapura. Kalau aku miss saja itu masalah uang kan bang, kan itu orang tuh bayar itu. Masalah uang, aku miss saja untuk itu atau aku nggak respon untuk yang itu kan bahaya bang. Jatuhnya ya komplain. Ada alkoholnya nggak sih waktu kalian nonton gitu? Kultur sih bang. Jadi kalau misalnya Berarti bukan karena komunitas itu ya Bukan. kan? Iya. Balik lagi ke orangnya ya. ya, tapi ada kultur yang memang ngikutin tuh. Contoh di beberapa chapter, kayak contoh nih Bandung. Aku cerita-cerita sama ada teman juga di sana. Ya mereka nggak alkohol kayak minum apa gitu, minimal bir lah, ngebir. Karena ya ngikutin lagi kulturnya Inggris. Kenapa abang nanya masalah alkohol? Ada abang ngelihat Ada. beberapa komunitas ada. Memang. Ada. Aku nggak perlu sebutkan lah klub bolanya kan. Gara-gara di Jakarta itu kok. Jakarta apa di Bandung? Iya, mereka memang kalau di sana memang Iya kan? edik-edik seedik itu. Itu yang memicu kerusuhan. Ya, Maka tadi ku tanya rusuhnya itu gimana. Kalau kurasa kalau rusuhnya yang sekedar kau bilang tadi, nggak mungkin lah gara-gara alkohol. Tapi kalau yang ku tengok di Jakarta itu, oh rusuh bener-bener rusuh. tapi ya itu tadi bang nggak cuman karena alkohol, tapi karena pride-nya mereka itu sama suatu Sama klub. klub tuh ya. Jadi rasanya kayak wah ayo nggak boleh nih sampai diceng-cengin, nggak boleh nih sampai diapain dibully atau Iyalah, apa. kebanggaan Jadi, kita soalnya. Nah, Ya. kayak gitu. Kadang ada juga Sama kayak Indonesia dan Malaysia. ya itu udah pasti bang. Kalau misalnya kita negara kita sendiri udah pastilah. Mau kayak mana pun harus kita bela kan. Aku juga kayak gitu. Nggak perlu alkohol itu. PSMS aja, aku PSMS nonton di Banda Aceh, ribut kayak gitu, waduh. Gerem juga, cuman kan kita sendiri coy. Maksudnya orang tuh rame, kan mungkin aku balas juga, wah nggak boleh kayak gitu. Enggak, ya aku diemin aja, cuman hati tadi udah gemes. Dongkol ya? Tengok kliennya gitu. PSMS bang main di Banda Aceh, aku nonton kan, wah orang sana, wah ini. Kayak Persib lawan Persija. Nah, ya itu kan. kalau itu udah memang tingkat tinggi ya bang ya. Kayak ada yang mati. Sampai ada yang mati dan itu sejarah bang, matinya banyak gitu. Itu tingkat tinggi lah rasanya. Pas lagi rusuh-rusuhnya itu, aku lagi di Bandung plat B. Don juga loh. Setiap ada plat B, mobil dilempari. Don juga aku itu. Akhirnya begitu nyampe tempat di rumah temanku tuh kan, anak band juga, udah nggak berani kemana-mana aku. Kalau mau keluar kita pakai mobil dia aja. Iyalah, bahaya lah kalau nggak. Setiap plat B dilempar katanya, suruh turun. Kadang ada yang sampai ngecek identitas gitu. Itu kan susah kalau kayak gitu. Ya tapi kan kalau kayak kami kan penonton layar kaca ini nggak sampai kayak gitu lah bang. Apalagi kalau misalnya klub luar kan, kita membela klub luar. Ngapain sampai mati-matian kayak gitu, sampai dibunuh-bunuh ya kan. Tapi ada sampai babak belur, pukul-pukulan tuh ada. Tapi ya kalau misalnya kayak PSMS juga dijelek-jelekin orang di luar kota ya kesel juga pasti kita. PSMS Medan, wah kampungan atau apa, jarang menang di kota lain atau apa, Liga 2. Aku lawanin aja kalau misalnya aku mampu, tapi kalau udah rame-rame udah males lah bang. Oke, secara pribadi, menurutmu memang ada di bola ini, menurutmu memang ada settingannya nggak sih perjudian itu? Indonesia tahu? Ya kita kan bicara klub luar nih sekarang. Klub luar ya. Kalau versi aku ya, kalau versi aku sih kalau misalnya ada beberapa yang memang dibuat kayak settingan, tapi nggak terlihat kalau di luar. Cantik berarti men. Cantik mainnya. Karena ya orang tuh pun tahu juga pasar perjudian yang sekarang ini besar kan. Bisa menggoyang satu tim bola, tapi kalau seandainya tim bolanya mampu untuk, maksudnya gini, tim bolanya kaya, dia nggak bakal masuk judi. Tapi kalau tim bolanya udah
susah untuk bayar pemain, susah untuk bayar ofisial, apalagi pelatih. Kadang satu klub yang aku banyak juga dengar-dengar, satu klub itu nggak ada niatan nih untuk main curang atau nggak ada niatan, bukan apa namanya itu, bandar-bandar itu bukan bayar satu klub, tapi contoh nih bang, backnya, kipernya, Playernya ya. playernya. Jadi dia nggak satu tim bola itu yang oh kok bayar, nggak sanggup juga kan. Tapi kalau di luar jarang sih. Ada beberapa kayak kemarin kita tahu kasusnya Calciopoli, Juventus kan. Ya Juventus itu ibaratnya sekarang ini klub kaya, tapi tetap aja di apa ya namanya, dicurigain masalah Calciopoli. Tapi kalau Indonesia mungkin banyak. Iya. Kalau Indonesia Kita nggak perlu ngomongin Indonesia karena kayaknya udah rahasia umum. iya. Kalau Indonesia rasaku banyak. Setting skor, ya kan. Makanya banyak yang masuk coba ke federasi, masuk juga ke PSSI kan. Untuk memperbaiki itu ya, mudah-mudahan lah. Sekarang ya 3 tahun belakangan ini udah agak lebih keren lah. Udah gitu apa namanya tuh, komersilnya dapet. Lebih senang lah nonton Liga Indonesia sekarang ini. Daripada dulu gitu. Dulu seneng, cuman kadang stigma negatif ini, maksudnya Iya sih. kalau udah dilihat itu banyak permainan gak usah diomongin Iya, gitu. bener sih. Jadi nontonnya jadi wah ini udah disetting gitu kan. Kalau misalnya ya udah sama-sama diam aja. Kita nikmatin aja. Nikmatin ya. aja. Yo kayak ada orang bilang 2010 Malaysia Indonesia settingan, Indonesia ngalahkan diri. Ya orang tuh udah berjuang gitu kan. Ya nggak tahu kita siapa yang bermain atau enggak, ya udah kita tonton aja. Jadi jangan buat stigma, rasa aku ya, jangan buat stigma negatif bahwasanya kadang klub yang bagus pun yang nggak bermain jadi kena imbasnya. Karena stigma negatif Indonesia itu tadi, netizen ini nggak bisa nerima hal-hal yang positif, kadang dibuat negatif, kadang yang negatif diubah jadi positif. Karena Indonesia emang senang drama. Rasa aku bang ya. Makanya drama Korea naik ya di Indonesia ya. Banyak view, banyak ini. Kan drama Korea. Di sinetron Indonesia itu ya kita tahu lah ini Drama ya. Indosiar, tapi tetap bang. aja banyak. Tetap aja banyak yang nonton. Pokoknya istri tersabar di Indonesia tuh Indosiar lah pokoknya istri. Suami tersabar di Indonesia Indosiar. Pokoknya pokoknya the best lah pokoknya. Anak juga anak. Pokoknya semua sabar lah di Indosiar tuh. Kayak mana kayak gitu coba. Aku sampai nonton itu lucu ya aku. Di filmnya tuh kolosal. Kerajaan Majapahit. Tiba-tiba masuk Batman. Menyelamatkan. Enggak, maksudnya Batman juga di zaman Majapahit di mana di posisinya? Kan nggak mungkin Bruce Wayne datang ke Indonesia naik mobil. Habis itu kan di depan rakyat Indonesia tuh Batman tuh ngomong, saya akan membantu. Ya Allah. Itu memang karena kreatif ya bang, terlalu kreatifnya itu memang tinggi. Aduh. Ya masalah aku kan pecinta film. Kalau udah aku nonton kayak gitu juga, aku kadang kok kayak gini ya, maksudnya ayo lah maju dulu sedikit. Kan sekarang banyak tuh kayak Iko Uwais, Joe Taslim yang keren-keren udah. Banyak ya Masa ada lagi yang kayak gitu? bintang film Indonesia banyak yang sampai ke Hollywood ya kan. Banyak bang. Ya pokoknya itulah cerita sekitar bola. Iya. Jadi pembahasan bola itu sebenarnya keren bang, tapi ya kadang ada juga yang kayak judi itu janganlah, kayak judi dan lain-lain. Rasaku kalau Tapi udah kalian sambil nonton ada juga yang taruhan. ada bang, ada yang nitip, ada dia nih orang Bonjol. Sering-sering datang dia. Ada berapa pasaran ini katanya. Awak pun udah nengok juga. Oh ya berapa? Jadi terikuti bang. Oh berapa? Oh segini. Enggak lah, maksudnya ya ada beberapa orang oknum lah. Tapi itu bukan untuk cari makan ya bang. Maksudnya itu hanya sekedar hobi aja. Jadi Ada kalau bukan hobi berjudi, maksudnya seru-seruan. Ya. Ada kalau temanku
biar nontonnya ada yang ditunggu nih. Hmm. Jadi sambilan ya kan, Betul, biar biar lebih ngantuk, greget ya. nih ya. Jadi Biar yuk nggak ngantuk. samping-sampingan. Kadang yang nggak ini bang, kadang taruhannya pun nggak cuman berupa uang 100 atau apa. Kadang mau, yaudah aku bayarin aku ngopi sebulan. Nah kayak gitu-gitu bang. Nanti aku duduk sini, billingnya ke kau, nah, kayak gitu-gitu kadang. Kami duduk, oh nanti pokoknya sebulan ini kau aku bayarin makan, kayak gitu-gitu. Jadi nggak selalu oh, nonton, nggak selalu taruhan ya segini ya, gitu enggak. Karena dulu waktu Seru-seruan di aja. Jakarta ada beberapa temanku yang edik. Kalau kita nonton itu tebak skor. Jadi ngomong gitu ya supaya ada yang kita tungguin aja biar seru Iya. sambil nonton. Jadi awak pun ikut-ikutan ya kan. Biar gak ngantuk. Jadi kita penonton, wah seru juga nih. Kadang kan kalau beberapa match kayak Euro atau Piala Dunia, kalau kalah aja gitu kan. Jadi terlihat kok nggak pro kok nih dalam dunia tebak-tebakan ini kan. Judi itu kan ibarat tebak-tebakan feeling aja bang. Kalau aku dulu lebih sering nebak berapa corner. Nah, Itu sering aku. Kadang ada juga orang judi, yuk siapa duluan out gitu. Itu parah tuh bang. Siapa duluan out? Siapa duluan out? Kayak mana gitu nih siapa duluan out nih? Kan itu kayak mana ya? Gak mungkin main feeling bang. Masa dari mana kita tahu yang mana nih duluan out? Ini kan kita nggak tahu gitu. Tapi ada. Siapa duluan out kayak abang tuh siapa duluan corner banyak-banyakan corner. Banyak-banyakan corner. Atau bukan banyak corner. Kami tebak berapa corner di pertandingan itu. Heeh. Berapa corner ya? Kayak tebak-tebakan lah. Tebak-tebakan lah. Ada juga kan yang nggak ada corner kan ada juga kan. Bola itu sedep di bola itu kayak gitu. Jadi aku memang dari dulu bang, dari aku SMP, SD memang edik aku bola bang. Kita cerita tebak-tebakan. Kau pernah ngikutin taruhannya? Enggak. Taruhan apa nih? Taruhan bolanya. Pernah. Apa? Taruhan skor aja. Enggak sih, lebih ke misalnya contoh berapa ya skor berapa nih siapa menang gitu. Pemenang. Aku kasih poin Gitu. gitu-gitu standar-standar kayak gitu bang enggak. Tapi kalau online aku enggak sih. Jadi dulu di waktu aku di Jakarta kami anak-anak musik itu sama anak-anak yang sering gabung. Mereka ngajak kami nonton, kita ngajak taruhan, karena kita nggak ngerti bola poin-poin sekian, makanya kita cetuskan itu, yaudah tebak-tebakan. Iya. Berapa out, berapa corner. Aku pernah ngikutin tebak-tebakan itu berapa corner. Berapa kiper mana yang paling banyak nangkep Save. bola. Itu udah memang ini deh ya. Sering lah itu. Kadang ada juga Offset juga Bang, yang kami. profesional dalam dunia perjudian ini bang. Sampai dia harus ngikutin tuh bang. Statistiknya pemainnya siapa yang cedera, pelatihnya siapa, sampai segitunya bang. Oh pelatihnya sini, oh si ini nggak main nih, jadi poinnya tinggi. Oh ini di kandang ini nih, sampai segitunya pasti ada. Cuman ya rasaku udah untuk cari makan di situ enggak lah. Jarang lah ada orang kayak gitu, tapi ada. Tapi abang orang yang suka bola juga enggak? Enggak, karena aku nggak bisa main bola. Jadi suka apa? Kasti? Tenis meja. Oh tenis meja. Enggak, kasti pun olahraga juga Aku bang. sering ikut futsal. Keren juga, kasti yang Kasti. bengek itu abang tahu? Tahu lah. Yang dilipat plastik. Yang taruh karet, tak, sakit kali tuh bang. Kasti. Aku sering main futsal, tapi teman-temanku ngajak karena aku tahan lari aja. Aku kalau lari alhamdulillah Oh, kuat. Elias Pikal abang? Apa? Elias Pikal petinju ya? Apa tulis speaker? Yang pelari itu, yang lari sampai sekarang nggak jumpa-jumpa. Enggak, Bang? Enggak tahu. Pikal apa? Oh, Elias Pikal petinju ya? Karena emang aku hobi lari dari dulu, senengnya lari kan. Tapi aku nggak ngerti main bola. Dia ajak main futsal, ya udah lari-lari aja. Berarti senang ya. Ada kayak gitu bang. Tapi kalau olahraga suka tenis meja aku sih. Oh tenis meja, memang passion abang tenis meja ya? Iya. Aku bola lah bang, nggak bisa aku nggak main bola dimanapun. Seneng aja aku bola tuh. Makanya kau suka MU ya? Iya suka MU bola. Ya istriku pun support kan, kalau aku suka cewek kan bahaya bang.